lagi. Aida minta ketemu semua yang di rumah bangkit berdiri, kata angkat satu lagu thank you God. Sambil digerakkan sebagian kakak ke depan. Terima kasih Bapak atas tuntunan dan penyertaan-Mu Bapak bagi setiap kami. Pada saat ini Bapak kami mau memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak mengampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ketemu angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Sambil menyanyi, sambil tepuk tangan, Satu sobatku yang setia, bernyanyi yang indahkan diri. Waktu aku susah, waktu bersendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Selamat bersedia sekali lagi semangat. Satu sobatku yang setia, bernyanyi dan tinggalkan diri. Waktu aku susah, waktu bersendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Baik adik-adik semua, sekarang kita mau bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik semua siap Alkitab dan mazmur akan dipimpin oleh kami. Nah, adik-adik yang di rumah, mari adik-adik siapkan adik-adik untuk bacaan Alkitab. Mazmur kali ini dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami ini akan baca ayat yang pertama, adik-adik baca ayat kedua, begitu selanjutnya sampai ayatnya yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Kebangkitan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam hubungan orang-orang benar dan dalam iman. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki
Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-kekuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala hutangnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Baik adik-adik semua, sekarang tiba saatnya ketong untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari ketong siapkan ketong hati, ketong angkat pujian. Yesus dipanggil. Firman Tuhan kita terambil dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai 17. Nah, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada Engkau telah menjaga dan melindungi kami anak-anak Bapa, sehingga tiba saatnya kami anak-anak Bapa mendengar dan merenungkan firman Bapa. Kiranya semua yang kami lakukan hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik adik-adik, pada hitungan ketiga kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, 3. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua yang kukatakan itu kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah
seorang akan yang lain. Nah adik-adik, itu tadi pembacaan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah dengar, kotong akan Salam, selamat hari Minggu untuk ketemu semua. Semoga adik-adik semua dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sebelum ketong lanjut, kalau ini mau bertanya, kira-kira tema ketong minggu lalu itu tentang apa? Nah, tema ketong minggu lalu itu tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, adik-adik, minggu ini soalnya kalau menarik dengan tema yang minggu lalu, yaitu Yesus kaum yang sejati. Nah, adik-adik, setiap orang pasti memerlukan seorang sahabat, tetapi setiap orang juga harus menjadi sahabat untuk orang lain. Nah, adik-adik yang di rumah pasti memiliki sahabat. Jikalau adik-adik memiliki sahabat, mengapa adik-adik harus mengasihi mereka? Apa karena bertetangga atau karena satu sekolah atau satu tempat duduk, atau adik-adik punya alasan tersendiri untuk mengasihi mereka? Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini mengajarkan tentang perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga untuk ketong semua, untuk saling mengasihi tanpa melihat perbedaan-perbedaan di antara ketong. Nah, perintah Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar perkataan dari Tuhan Yesus saja, tetapi bukti yang Tuhan Yesus berikan untuk ketong, yaitu Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk ketong semua. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja rela mati di kayu salib untuk kita semua. Itu karena Tuhan Yesus mau agar ketong sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi sesama, seperti bapak, mama, kakak, adik, teman, sahabat, atau orang-orang yang ketong sudah kenal. Ketika adik-adik mau mengasihi sesama, maka adik-adik juga harus berani memberikan bukti yang nyata. Contohnya seperti adik-adik mau mengasihi orang tua, yaitu adik-adik harus bisa memberikan bukti dengan membantu orang tua pada saat bangun tidur, harus merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, salah satunya juga teman atau sahabat. Jika adik-adik mau mengasihi mereka, adik-adik harus bisa membantu mereka dalam keadaan apapun mereka. Saat mereka susah, adik-adik harus bisa membantu mereka dan tidak meninggalkan mereka. Nah, itulah bukti kasih yang sesungguhnya, yaitu mau mengasihi dengan bukti yang nyata dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, dari contoh di atas, sahabat adalah seorang yang selalu bersama-sama dengan ketong di waktu ketong susah, senang, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti Tuhan mau mengasihi ketong tanpa melihat seperti apa ketong. Tuhan Yesus Nah, adik-adik, dari contoh di atas, seorang sahabat adalah seorang yang selalu ada bersama-sama dengan ketong di waktu susah maupun senang. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Dia memilih kita sebagai sahabat-sahabatnya, bukan lagi sebagai hamba. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau bersahabat dengan kita. Maka kita juga harus bisa bersahabat dengan Tuhan. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari ketong sering menyakiti hati Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tetapi Tuhan masih mengasihi kita setiap harinya, yaitu Tuhan masih memberikan ketong nafas kehidupan dan juga memberikan ketong kesehatan. Nah, maka dari itu ketong sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka dari itu ketong sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi kepada sesama ketong. Karena mengasihi kepada Allah dan kepada sesama adalah hukum yang paling utama dalam ajaran Tuhan Yesus, dan hukum itulah yang harus ketong lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui kasih yang nyata, kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena orang yang tinggal di dalam kasih yang berasal dari Tuhan Yesus akan mendapatkan sukacita yang penuh dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik, semoga apa yang kukaruin
berikan kepada adik-adik bermanfaat untuk kehidupan adik-adik. Sekian, terima kasih. Salam. Nah, adik-adik semua, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik semua yang di rumah. Sekarang juga saatnya kita mau mengakhiri ketemu sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Yesus sayang padamu. Kehidupan kami Tuhan.